Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Faisan sedang berada di lahan Faisan. Ini lahan yang kemarin Faisan budidaya CMK Genio ya, yang sudah Faisan bongkar dan sudah Faisan tanami lagi. Untuk penanaman kali ini yaitu adalah ditanami timun mira F1 dari Pertiwi ya. Nah, ini lahan ini teman-teman. Jadi lahan bekas cabai. Nah, untuk usia tanaman timun mira F1 ini juga sekarang tepatnya 12 HST teman-teman. Nih 12 HST 12 HST ini tanam biji teman-teman ya, untuk lahan ini. Jadi untuk di kesempatan video kali ini yaitu adalah proses pemupukan awal untuk tanaman timun mira ataupun tanaman timun yang lain. Di sini biasanya akan berbagi tips cara pemupukan yang benar di musim kemarau ya. Ini karena di daerah Faisan sudah masuk musim kemarau teman-teman. Di musim kemarau dan juga pupuk yang tepat di musim kemarau. Nah, ini yang pertama Faisan akan bahas dulu untuk cara pemupukan yang benar, yaitu ketika di musim kemarau kita sebelum dilakukan pemupukan, ini saran Faisan bisa dikatakan wajib disiram terlebih dahulu teman-teman, untuk agar media tanahnya itu basah. Ya, ini sudah sering Faisan bahas dan selalu Faisan katakan, Faisan ulangi lagi biar nanti lebih jelas. Pokoknya kalau di musim kemarau, pemupukan langkah yang pertama adalah penyiraman sebelum dilakukan pemupukan. Entah itu pemupukan pertama ataupun pemupukan kedua, wajib disiram terlebih dahulu agar media tanamnya atau tanahnya basah. Ketika dilakukan pemupukan, nanti pemupukannya akan terserap maksimal dan juga menghindari efek terbakar untuk tanamannya terkena pupuk teman-teman. Kalau untuk tanahnya kering disiram pupuk, biasanya efeknya bisa terbakar di bagian pinggir daun tanamannya. Nah, intinya seperti itu. Ini disiram. Nah, ini juga bisa sambil melakukan penyiraman, ini baru dapat separuh, nanti langsung dilakukan pemupukan. Nah, terus langkah yang kedua teman-teman ya, ketika setelah dilakukan pemupukan pertama ini, nanti dikocor. Nanti jika memang sudah di musim kemarau tidak turun hujan, selang 2 hari teman-teman ya, selang 2 hari nanti langsung saja dilakukan penyiraman lagi. Entah itu menggunakan manual ataupun menggunakan selang drip ataupun selang irigasi lainnya, pokoknya ya disiram lagi 2 hari setelah pemupukan. Itu rekomendasi dari Faisan. Ini kalau Faisan masih sistem manual ya, tadi disiram menggunakan gayung. Nih masih manual teman-teman, disiram. Pokoknya selang 2 hari nanti langsung dilakukan pemupukan atau dilakukan penyiraman ulang setelah pemupukan 2 hari. Ininya seperti itu. Itu poin yang bisa dikatakan harus dilakukan kalau di musim penghujan. Kalau di musim kemarau. Kalau di musim penghujan sih kita aplikasikan pemupukan, tanahnya sudah basah. Kalau biasanya hujan ya sudah tidak perlu dilakukan penyiraman lagi teman-teman. Intinya seperti itu. Itu yang paling penting. Nah, ini adalah caranya. Terus ini untuk pemupukan di musim kemarau, ini biasanya akan racik pupuknya bersama Pak Mingun di sana. Agar kita racik untuk pemupukan awal untuk tanaman timun di usia 12 HST. Nah, ini perlu Faisan katakan lagi. Kalau untuk timun model tabela atau mungkin tanam biji, itu pemupukan awal di usia 12 sampai 13 HST. Ya, setelah tanam biji. Tapi setelah pindah tanam, lakukan pemupukan itu di usia 4 sampai 5 HST. Jelas ya. Kalau tanam biji pokoknya dilakukan pemupukan awal itu di 12 sampai 13 HST. Jika pindah tanam atau disemai dulu di potray ataupun di polybag, 5 HST, 5 hari setelah tanam langsung dilakukan pemupukan pertama. Ini seperti itu. Oke, langsung kita racik untuk pemupukan pertama ini teman-teman. Ya, langsung kita racik teman-teman ya. Ini untuk pupuk di musim kemarau ya, rekomendasi dari Faisan pupuk di musim kemarau ataupun di musim penghujan juga bisa teman-teman. Ini untuk pemupukan awal tanaman timun dan juga bisa untuk tanaman holti lain seperti paria, gambas dan juga terong
cabai juga bisa teman-teman. Nah, yang pertama di sini Pak Mimun yang membantu pekerjaan Bison tentunya setiap harinya teman-teman. Bison akan melakukan proses pemupukan bersama Pak Mimun. Untuk pemupukan awal ini kita racik Pak Mimun. Nah, ini untuk pupuk yang Bison gunakan untuk NPK-nya ini adalah NPK Ponska teman-teman. NPK Ponska ini yang subsidi teman-teman ya. Ini pupuk NPK Ponska subsidi. Nah, ini selalu Bison katakan untuk pupuk NPK-nya di sini bukan. Pupuk NPK-nya itu selalu Bison katakan mau menggunakan pupuk NPK apa saja terserah, NPK Ponska kah ataupun NPK 1616 ataupun NPK Ponska Plus, terserah teman-temannya, bebas. Yang penting NPK nitrogen, fosfat dan juga kalium, intinya seperti itu. Pakai NPK Ponska juga bisa, pakai NPK 1616 dari Yaramila ataupun dari Mutiara itu juga mantap teman-teman, ini seperti itu. Nah, itu pupuk NPK-nya. Nah, yang kedua adalah pupuk ini yang paling penting. Selalu Bison katakan ini yang paling penting adalah pupuk pelengkapnya, yaitu adalah pupuk KNO3 merah. Ini di fase vegetatif. Pokoknya pupuk NPK-nya terserah, tapi kalau untuk KNO3 merahnya ini saran Bison harus bisa dikatakan wajib untuk pupuk pelengkapnya. Itu dikasih 2 sendok makan. Ya, 2 sendok. Dikasih 3 nggak apa-apa Pak Mimun. Dikasih 3 sendok makan, 1 sendok makan. Ya. Ya pokoknya kira-kira 2 sampai 3 sendok makan. Nah, itu untuk NPK Ponskanya tadi untuk takaran per 25 liter ya, karena memang Bison menggunakan jerigen 25 liter itu teman-teman. Itu dikasih 250 gram sampai 300 gram per 25 liter air. Ya. Kalau mau menggunakan apa namanya jerigen yang 200 liter, tinggal dikalikan 250 kali 8, berarti sekitar 2 kilo ya, 2 kilo NPK. Ini untuk pemupukan awal. Dan untuk KNO3 merahnya dikasih 2 sampai 3 sendok makan per 25 liter air. Ya, nanti kalau menggunakan jerigen ya tinggal dikalikan 3 kali 8, intinya seperti itu saja teman-teman ya. Pokoknya bertahap nanti dari pemupukan yang paling rendah dari awal sampai nanti naik terus sampai masa panen kita naikkan dosisnya, dan juga pupuknya pun juga berbeda ya. Kalau untuk KNO3 merah ini rekomendasi sekali dari Bison yaitu untuk pupuk di masa vegetatif. Nah, ini juga yang paling penting lagi adalah pupuk apa namanya dekomposernya, dekomposer pembenah tanah. Ini rekomendasi dari Bison ini juga bagus sekali, yaitu adalah M21. Nah, ini teman-teman, M21 ini adalah dekomposer pembenah tanah yang memang kandungan mikrobakterinya sangat Bison suka. Ini ada kandungan Lactobacillus sp, ada juga Azobacter, ada Rhizobium, ada juga Trichoderma, ada juga fungsional seperti penambat nitrogen, pelarut fosfat ya. Ini bagus sekali, Bison recommendation sekali. Ini entah di pemupukan paria, terong, timun ya. Pokoknya Bison selalu pemupukan awal dicampur dengan apa namanya dekomposer ini. Ini paling bagus untuk pencegahan layu fusarium ataupun layu bakteri ataupun akar gada ya. Layu yang disebabkan oleh jamur ataupun bisa juga disebabkan oleh bakteri, tapi dengan catatan pencegahan teman-temannya, pencegahan bukan untuk mengobati. Jadi memang ini dilakukan proses setelah olahan selesai, sebelum dilakukan penutupan plastik mulsa, disemprot terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan pemupukan awal menggunakan dekomposer pembenah tanah ini. Yang jelas untuk menyuburkan tanah juga, terus pokoknya nutrisi suplemen untuk tanah dan juga tanaman. Tuh Pak Mimun dikasih ini kebetulan takaran milinya ketinggalan, itu dikasih 5 tutup atau sekitar 50 mili per 25 liter air. Jadi takaran per liternya itu adalah 2 mili per liter air. Tinggal dikalikan berapa yang digunakan. Kalau 25 ya sekitar 50 mili, kalau 20 ya berarti sekitar 40 mili. Itu untuk pemupukan awal semua tanaman timun, paria, gambas, pokoknya semua pakai takaran yang sama. Kalau untuk penyemprotan lahan
itu dikasih 10 mili per 1 liter air. Itu untuk penyemprotan lahan. Kalau untuk pembuatan POC urin ataupun fermentasi ada semua untuk takarannya di bagian labelnya teman-teman. Ya seperti itu. Dan ini jangan khawatir, pokoknya untuk M21 ini sudah direkomendasikan, sudah teruji untuk bisa dicampur menggunakan pupuk kimia ataupun pestisida kimia. Ya, ini sudah direkomendasikan, makanya Bison berani campurkan, intinya seperti itu. Insya Allah untuk bakterinya tidak mati karena sudah teruji teman-teman. Nah ini tinggal diaduk sampai larut. Nanti untuk takaran per pohonnya kita kita aplikasikan dengan takaran dengan dosis tentunya yang bertahap, jangan terlalu banyak karena memang untuk pemupukan awal entah itu pemupukan apapun pokoknya takarannya sedikit nanti dinaikkan bertahap sampai pemupukan masa panen, intinya seperti itu. Nah ini sambil nunggu pemingun siap karena nanti kalau bisa terlalu lama untuk durasinya teman-teman. Ini untuk pemupukan awal, nanti Bison lanjutkan untuk takaran per pohonnya ya. Kita lanjut untuk takaran per pohonnya teman-teman ya. Pokoknya untuk per pohon untuk pemupukan awal dikasih sekitar 50 sampai 60 mili per pohon teman-teman. Tuh pemingun. Ya. Pokoknya dikasih sekitar 50 mili per pohon untuk di pemupukan awal-awal. Nanti untuk di pemupukan yang kedua ditambahkan dosisnya per pohonnya, bisa dikasih 80 mili per pohon. Pokoknya kira-kira ya karena menggunakan jerigen itu teman-teman, jadi tidak bisa tepat, pokoknya kira-kira sekitar 50 sampai 60 mili. Nanti untuk pemupukan yang kedua dikasih 80 mili kira-kira. Nanti Bison akan update lagi untuk di pemupukan yang kedua teman-teman. Intinya seperti itu, bertahap, jangan langsung banyak. Kalau untuk masalah pemupukan takutnya nanti over dan efeknya nanti daun timunnya atau pohon timunnya terbakar ya, intinya seperti itu. Nah mungkin itu yang bisa Bison sampaikan teman-teman. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Bison bisa ditanyakan di kolom komentar tentunya. Dan jangan lupa dukung channel Petani Muda dengan tekan tombol like, subscribe, share juga video-video Bison yang bermanfaat agar nanti bisa bermanfaat bagi para petani pemula tentunya. Dan yang sudah subscribe dan dukung channel Petani Muda, Bison doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Oke. Jika ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Bison akan respon secepatnya, mudah-mudahan bisa langsung Bison jawab. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, tentunya Bison doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman, amin. Oke, jadi cukup sekian dari Bison. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.